Ruangannya ditutup. Ruangannya ditutup. Iya. Diplomatis banget. Ini luar biasa, nggak ada nih di acara-acara bola lain. Luar biasa cuma ada di Transport Pildun. Atau enggak dia emang mau memperbanyak sertifikat kan? Kalau seminar kan dapat sertifikat tanda tangan. Opung lagi. Iya kan? Opung lagi. Ngapain lu ganti? Ini kata Coach Supri masih bagus. Udah Game pakai plan terus aja. oke, ya pakai kan? get shot get. Yes. Yes, selamat datang kembali di Transport Pildun bareng gua Jamilo dan juga sudah ada komentator yang udah nggak sabar untuk cuap-cuap. Ada Afif. Halo. Afif dan juga muka serius banget ini topi merah nih. Kenapa sih gue bingung, nggak tahu jagoannya kalah apa mungkin dia bikin taruhan atau challenge dia kalah juga, gua nggak ngerti nih. Kayaknya all in Maroko dia. All in sama, oh iya topinya merah, Bung Supri. Baik, John. Oke, ya sebelumnya gue mau ingetin sama teman-teman semua jangan lupa like, comment, subscribe juga YouTube channelnya Rans Entertainment dan juga Rans Sportainment. Itu dia, ada Rans Entertainment dan Rans Sportainment. Wis, untuk pertandingan semalam gila ya. Perancis lawan Maroko. Akhirnya Maroko kehabisan bensin. Serbuk ajaibnya udah habis. Sedangkan Perancis menunjukkan kematangannya, mengeluarkan kemampuan terbaiknya, tapi dia kayak ngelihat gini loh. Kalau gue mengibaratkan ini, ada anak kuliahan main bola, terus ada anak ya SMP lah. Diliatin. Begitu ada peluang, tusuk dikit, gol. Iya, kalau gue sih ingat lagu ya, kau yang mulai dan kau yang mengakhiri. Waduh, artinya apa? Waduh, ini lagunya lagu siapa dulu? Nggak tahu judulnya, pokoknya judulnya itu. Pokoknya judulnya itu, ya kan? Yang bikin nggak mood itu adalah bagaimana di saat mereka itu dari fase grup kemudian sampai semifinal, mereka menjadi tim yang memang tidak terkalahkan. Ya. Kebobolan satu itu bunuh diri dengan pilihan defense. Tapi tadi pagi itu jelas bahwa Walid nggak punya antitesis ilmu dia, taktikal dia. Jadi seolah-olah dimainin sama Prancis. Prancis malah yang menunggu. Kemudian dengan kecepatan Mbappe, dengan kecerdasan Griezmann, kemudian positioning dari Giroud, ya kan, itu sangat efektif gitu, ya kan. Jadi nyebelin gitu. Nyebelinnya apa? Gelandangnya nggak jalan, middle third juga nggak efektif. Flank mereka juga selalu salah gitu. Jadi seolah-olah di sepertiga itu belum pernah mereka itu bisa melakukan cutting inside, terutama Ziyech ya. Berapa kali tuh bola-bolanya memang tidak begitu efektif. Prancis Maroko, lu ngelihat seperti apa permainan dari Maroko tentunya yang pasti banyak juga orang pengen nungguin seajaib apa sih Maroko? Kan kalau Maroko tuh mungkin tim yang bisa bertahan ya. Tapi kalau misalkan ngegolin itu kayaknya bonus lah gitu. Cuma lawan Perancis kemarin gue udah bilang, Bang, kalau dia kebobolan duluan itu pasti pecah, itu pasti hancur. Tapi baru kali ini gue setuju sama lu bahwa Prancis lebih dewasa, lebih matang, lebih punya pengalaman. Itu DNA sebagai spesialis turnamennya udah kelihatan sih Prancis. Kecerdasan ada di Deschamps, ya kan? Tidak menampilkan, tidak memilih Rabiot, ya kan? Rabiot. Tapi di sana ada Fofana. Iya, pemain yang pinter tuh ngatur temponya itu. Tapi Griezmann sih, maksudnya kalau misalkan Messi Messi nggak anggot-anggotan, Griezmann bisa jadi best player. Tiga pemain sebenarnya pembagian tugasnya udah jelas. Giroud dengan postur yang tinggi, nggak muda, ya kan, tapi positioningnya dan efektif, tidak terlalu banyak pegang bola. Griezmann memang sengaja ngalah karena memang memberikan keleluasan kepada Mbappe ya, yang lebih eksplosif. Dan kalau kita bicara satu golnya Theo Hernandez itu adalah gol tercepat di Piala Dunia di babak semifinal. Dan sulit setelah golnya Fafa pada tahun sekitar 50-an kalau nggak salah. Ke gawang Prancis. Fafa kan Brazil, ke gawang Prancis. Nah, dan dengan kemenangan ini sebenarnya Prancis juga punya kesempatan untuk mengulang sejarah yang pernah diciptakan juga Italia pada tahun
34 dan juga 38 dan juga Brazil tahun 58 dan juga 62. Jadi 60 tahun yang lalu ya. Iya, membuat back to back Piala Dunia balik lagi Yang ke sejauh negaranya. ini kan selalu kan seolah-olah kutukan. Kutukan. Juara bertahan, lolos sangat sulit untuk Betul. lolos dari fase grup. Nah, kalau lo sendiri melihat Perancis ini memang dengan segala macam kekuatannya, dengan segala macam bagasi yang memang dimiliki dan talenta-talentanya yang tidak pernah habis meskipun kita tahulah ada Konate, lalu juga ada Pogba, ada Benzema yang nggak bisa ikut memperkuat pasukan di Deschamps ini. Tapi nggak dicoret ya? Tapi iya nggak dicoret. Nggak dicoret ya? Dan itu nggak jadi masalah. Dan itu nggak jadi masalah. Dan malah justru mereka sudah melangkah sejauh ini. Pertandingan mana bagi Prancis menurut lu yang paling terhebat sejauh ini sebelum partai final tentunya? Wah, itu Mancing dia mancing. iya. Ayo. Kayaknya sama pas Lu gue jangan ngeliat sebutin. Maroko sih, Bang. Lu jangan sebutin. Dia udah tahu. Dia udah tahu apa. Lu mancing lawan Inggris kan. Pengennya kan disebut itu kan gitu loh. Tapi kedewasaan di tadi malam. Tadi malam lebih dewasa. Walaupun ketika lawan Inggris itu lebih terbuka. Terbuka dan adu strategi tuh Iya, lihat di situ. karena tetap ya kan mengandalkan eksplosivitas dari Mbappe. Walaupun dimatikan juga kan sama Walker kan gitu. Iya. Tapi sejauh penglihatan saya tadi malam mereka lebih dewasa adalah melakukan kolektivitas. Wah. Dan Marokonya juga kayak terlalu fokus ke Mbappe gitu sih menurut gua. Karena kalau Mbappe megang bola tuh ada 3-4 orang gitu kan. Jadi Sementara kalau lu menurut ada gua beberapa pertanyaan lain. gua tadi apa, Vip? Gua kalau Pertandingan lawan mana yang bagus? kalau lawan Inggris ya itu sebenarnya jadi Perancis aja, jadi diri sendiri. Nggak Tapi usah ketika ngomong Inggris lu ya. iya, tapi ketika lawan Maroko itu dia bisa kayak lebih sabar dan golin duluan. Jadi kayak dia main-mainin Maroko aja sih. Tapi apapun itu lawan Inggris, lawan Maroko, gue tetap mengapresiasi pemilihan pemain yang dilakukan oleh Deschamps. Ya iyalah orang menang. Dengan lawan yang berbeda, dengan konsep yang berbeda, tidak untuk frontal nyerang, tapi untuk nunggu defense, compact, kemudian counter. Dua pemain holding mereka, Youssef Fofana sama Tokame ini memang sangat efektif sekali. Oh, efektif banget. Efektif banget. Selalu putus. Dan pergantian pemain dari Didier Deschamps juga sangat efektif pas begitu masuk. Dan langsung cetak gol dia. Iya, Kolo Muani. Ya. Iya, Randal Kolo Muani langsung efektif, nggak begitu lama langsung. Ya itu dampak juga konsekuensi Maroko bermain tidak sesuai dengan pakemnya karena tertinggal 1-0 nih. Yes. Otomatis mereka pengen cetak gol, ingin Iya. menyamakan kedudukan 1-1, ya kan? Bermain lebih terbuka, nggak punya keseimbangan, transisi cepat, kemudian Tapi kalau gua melihat juga ada faktor dari Kylian Mbappe-nya. Oh iya, dia ngelewatin Mbappe-nya, 3 gila, pemain. ngelewatin pemain tuh kalau gue boleh analogikan lagi, Mbappe-nya itu adalah Messi-nya yang bisa narik orang, yang ngacak-ngacak masuk kotak penalti. Mungkin nih ibaratnya gue yang ngupasin mangganya, kulitnya, lu yang makan. lu yang makan. Iya. Tapi Manjain emang banget ya. magnetnya segitu sih ya Mbappe Segitunya ternyata. magnetnya Mbappe tuh narik berapa pemain coba. Ya, Dan walaupun dia nggak cetak gol kan. ya, dan lebih kerennya lagi dia tuh bisa kayak nge-shoot di sudut yang sempit, nge-shoot dari banyak orang, Nah, masih itu bisa style ditembus. dia sih Iya, memang. itu Kan yang sejauh ini keren kan dia sih. dari luar cutting inside ya kan, kemudian flashing kan. Gol yang bagus lawan Polandia kalau nggak salah, itu golnya keren. Ya. Oke, kalau kita lihat ini adalah ball position dan juga statistik yang tercipta di pertandingan antara Maroko dan juga Prancis. Dibalik sekarang ya, 39% yang selama ini berbanding 61%. Maroko hanya 27%. Gila. Sekarang jadi 67%. Dan sombongnya Walid apa? Kami nggak butuh ball possession. Kami hanya butuh 0,01 untuk Itu kan menciptakan awalnya. peluang. Betul. Tapi faktanya kan nggak terbukti gitu loh. Ini menurut lo Cuman kan strategi bukan sih atau memang sengaja terjadi di lapangan seperti itu? Ya itu yang diperlukan tim defense adalah harusnya ngegolin duluan. Cuman yang terjadi adalah dia kebobolan duluan. Itu yang bikin kayak ya udah mau nggak mau ada inisiatif megang bola, mau nggak mau harus nyerang gitu. Padahal kan kalau dia nggak kebobolan duluan, gue yakin 0-0 aja udah diincer tuh sampai babak penalti. Atau kayak misalkan bisa golin 1 aja, bisa nahan lagi ke Portugal. Jadi ini ya mau nggak mau dia memang harus berubah gayanya jadi megang bola. Gua ngelihat beberapa pertandingan Maroko juga sosok seorang Amrabat ini menjadi sosok yang penting. Pertandingan semalam menurut lo gimana? Nggak ada. Jauh dari performa mereka yang terbaik ya. Tapi Karena ada satu yang dia tackle, yang Iya. Kylian Mbappe udah di Yang depan sendirian, betul. dia dari belakang lari. Gila itu. Itu Liga Indonesia. karakter dia hilang gitu loh. Kemudian leadership Apa yang membuat dia hilang? ya karena tidak bisa mengakomodir lini tengah dengan baik, dengan efektif. Berapa kali kan?
Griezmann bisa muncul dari situ dan potensi dari final third atau apa namanya half space itu kan Half space. dua holding mereka nggak jalan gitu loh. Dan ternyata pas usut punya usut, ya dalam permainan semalam, man of the match-nya adalah Antoine Griezmann, ya. Minute play-nya dia bermain full, terus akurasi passing-nya ada 80%, interception-nya 2, terus clearance-nya 3, dan memang dia kalau untuk ke arah gawang minim Iya. pergerakannya. Tapi dia di lini tengah cukup produktif, cukup punya peran besar. Menurut lo layak nggak Griezmann jadi pemain terbaik? Bahkan gue kalau misalkan Messi angin-anginan nggak sering dapat man of the match, dia bisa jadi best player sih di Piala Dunia? Iya, di Piala Dunia. best Setuju, player- setuju nggak? Setuju nggak? Kalau best player aku ke Mbappe ya. Tidak Mbappe. hanya kontribusi untuk gol, tapi individu juga dia udah produktif kok. Nah, ini kan untuk, yang- untuk pemain terbaik ya. Iya kan? Ya. Mbappe kalau gua. Ya udah kan beda-beda. Kalau beda-beda. Kalau gue Boleh ngeliat, dong, ya. boleh. Kalau gue ngeliat Mbappe kan emang kalau main- gua mah tetap Harry Maguire. boleh. Oh iya, gila sangat timpang sekali Yang antara jelas, dengan yang jelas pemain terbaik Piala Dunia, Hah? Cannavaro selesai. Waduh. Maguire belum. Waduh, karena diungkit-ungkit masa lalu dan juga negara yang tidak lolos sepertinya. Kalau gue Maguire ngeliatnya udah memang pulang. kalau Griezmann nih kan nggak main di posisi aslinya kan. Kalau di Ya. Atletico emang Betul. dia di depan banget. Ini main bahkan CAM lah dia main. Dan ketika diserang dia ada kok di depan gawang Prancis dia ada. Dia Deschamps semua bilang, udah lu senior, lu ngalah, kasih Mbappe panggung untuk hari ini. Lah, ya kan nggak bisa begitu main panggung-panggungan. Kecepatannya bos, Oh, kecepatannya iya. produktivitasnya. Tapi ya itu Walaupun mungkin- di Atletico Madrid juga punya peran yang berbeda, kadang-kadang menjadi trequartista, second striker dia. Griezmann. Iya. Iya, emang di Iya, Atletico iya. Madrid jadi back semua orang di situ. Makanya. Tapi kalau gua Artinya di memang situ kan lihat kebutuhan pelatih kan. perannya Griezmann memang untuk memutus dan nyuplai bola ke depan. Lebih efektif. Lebih ke situ aja. Nah, untuk yang ke depannya itu udah Egonya tugasnya tuh Mbappe. bener-bener di apa namanya ditanggalkan untuk bisa melayani Giroud sama Mbappe. Luar biasa ulasan kita untuk pertandingan Maroko dan juga Perancis semakin menarik aja. Menarik nggak sih kira-kira? Menarik lah. Menarik. Iya. Ya, Apalagi kalau kalian pancing-pancing, menurut kalian, ada diri kalian Inggris menarik harus nggak? muncul, Harry Maguire, ya pasti menarik lah. Waduh. Oke, ya selanjutnya kita akan membahas pertandingan yang nggak kalah seru juga antara Argentina versus siapa? Kroasia. Kroasia. Luka Modric melawan Lionel Messi. Nanti ya setelah yang saat ini. Tapi gue mau ingetin, jangan kemana-mana. Nanti kita juga akan bagi-bagi hadiah di kuis Run Sport Pildu. Tetap bareng kita. Yes, kita kembali lagi di Run Sport Pildun 2022. Dan tentunya gue mau ingetin sama kalian semua, kita akan bagi-bagi hadiah, total hadiah puluhan juta rupiah, dan kita akan kasih pertanyaan di akhir dari tayangan ini. Jadi makanya nonton terus Run Sport Pildun 2022. Dan juga jangan lupa ya, like, komen, dan juga subscribe Rans Sportainment dan juga Rans Entertainment, karena ada kita-kita nih. Lo kalau ngomongin bola atau pengen dengerin informasi bola dari sisi atau dari sudut pandang yang berbeda, ya inilah dua orang ini yang sangat standar internasional. Wih. Waduh. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Argentina versus Kroasia. Skornya sangat meyakinkan, 3-0. Akhirnya Lionel Messi bisa membayar dengan tunai kekalahan mereka di tahun 2018. Meskipun itu adalah babak penyisihan, tapi ini sangat penting banget. Dan gue juga melihat sisi lain dari Kroasia. Ternyata mereka nggak kuat-kuat banget menghadapi seorang Lionel Messi. Komentar lu, Pip. Iya, tapi selain lawan Messi dan Kroasia ini gue salut sama Skolaninya juga sih, kayak Iya. menjawab ini gue punya kok alternatif lain gitu kan dari Keraguan-raguan. keraguan dari lawan Arab, bener-bener berubah-ubah kan dia Iya. mainnya pernah kalau ketemu Eropa ya dia 4-3-3, 4-2-3-1, bahkan ketemu Belanda 3-5-2, bahkan pas gue ngelihat kemarin lawan Kroasia, 4-4-2 nih kayak mau nahan nih, kayak dia tahu waktu Brazil lawan Kroasia kayak gimana. Dan setelah main udah bener-bener ya udahlah dikendalikan semua sama Argentina. Lu mainlah di tengah gitu. Modric, Kovacic jadi muter-muter doang gitu. Walaupun orang bilang bagus, tapi gue ngeliat ya ini yang dipengen Argentina. Dan salahnya lagi Argentina itu Argentina punya space di wide banget. Dia kan terlalu dalam bang, udah madip tapi nggak melebar si Kroasia. Argentina main dari pinggir, Messi beberapa kali dari situ. Lahirnya tuh dari pinggir-pinggir golnya. Ternyata Gravidol itu yang akhirnya bisa diturunkan harganya sama
Messi kan. Pada akhirnya gitu dan ternyata Dicebokin ya? Iya. Gvardiol dicebokin sama Messi. Itu kayak Tom and Jerry kan, ngejar-ngejar Jerry, Iya. Tom ngejar-ngejar Jerry. Bahkan ternyata gue ngelihat juga si Luka Kovic, siapa kipernya? Luka ini. Bukan. Livakovic. Livakovic ternyata dia nggak bisa kerja sendirian. Memang dia banyak save-nya gitu kan. Berarti memang agak lengah sebenarnya di belakang Kroasia karena banyak save. Ketemu Lionel Messi ya udahlah jadi kayak ayam-ayaman aja ternyata. Ya, yang gua nggak paham tuh kok mereka selalu mencoba untuk unggul dalam ball position. Jadi terkesan Kroasia. Jadi terkesan mereka itu kok ingin menyudahi pertandingan dengan adu penalti. Karena mereka nggak punya striker, ya kan? Dengan 68% itu kan 60 lebih ya, 60 lebih dalam persentase ball possession. Sepertinya mereka selalu kesulitan gitu untuk mencoba membuat create, kemudian melakukan tembakan tuh kayaknya sulit sekali. Dan memang seolah-olah ingin mematangkan dengan ball sirkulasi terus. Tapi mereka nggak paham, nggak ingat, nggak mengantisipasi bahwa Messi punya segala macam kecepatannya, skill kemampuan individunya, instingnya, dan muncul lagi nih pemain muda nih, Alvarez nih, ya kan, yang 10 tahun lalu sempat foto bareng, nggak taunya sekarang jadi sesama tim di Argentina. Satu level lagi. Iya. Satu level maksudnya satu tim. Ini kan nggak pernah diantisipasi gitu, ya kan? Bagaimana solorannya, kecepatannya, nggak pernah diantisipasi oleh pemain-pemain belakang dari Kroasia. Dan tentunya golnya Lionel Messi meskipun dari titik putih penalti ini membuat dia Dari aksinya Alvarez itu kan? membuat Lionel Messi menjadi pencetak gol terbanyak mengalahkan Gabriel Omar Batistuta melewati dari 10 gol. Sekarang Lionel Messi selama gelaran Piala Dunia sudah mencetak 11 gol. Ya, Lu kan melihat Messi ini satu step lagi, satu tangga lagi, satu apa lagi gue bilang ya, satu langkah lagi untuk meraih trofi Piala Dunia. Kemungkinannya akan semakin besar. Lu melihat Messi lu gimana sih? Ya kalau pencapaian tadi malam, kemarin ya setelah mengalahkan Kroasia ya jelas bahwa ini memang akan menjadi catatan yang tidak hanya luar biasa bagus untuk tutup buku, tapi bagaimana seorang Messi dengan usia tidak muda masih punya motivasi, masih punya produktivitas dengan kemampuan kaki kiri yang luar biasa. Dia tidak hanya melayani diri sendiri, tapi dia bisa menjadi warna gitu loh, menjadi pembeda. Berbeda dengan CR7 kan, sedikitnya agak bermasalah untuk bisa menjaga stabilan tim. Fernando Santos tidak memainkan dia di starting 11. Kalau gue ngelihatnya angin nih memang lagi ke Lionel Messi kan. Bahkan kayak rival-rivalnya aja, pemain-pemain dari Jerman yang kalau sama Argentina kesel banget pada dukung pengen Messi ngeliat angkat piala. Bahkan legend-legend Brazil juga pengen ngeliat Messi angkat piala. Kayaknya bahkan hampir seluruh dunia lah buat Messi menutup buku. Cuma tetap masih 50-50 sih. Apakah kayak nanti pada akhirnya Tuhan tuh berkata kalau misalkan kita tidak bakal memiliki apa yang kita inginkan kan bisa juga. Jadi ini masih 50-50 sih. Cuman gue pengen tetap ngeliat akhirnya Messi mendapatkan segalanya sih. Walaupun mimpi itu gratis ya kan. Gratis. Iya kan. Tapi stop aja udah Maroko di semifinal kemarin. Tapi kalau Messi aku pikir nggak mimpi lah. Memang spesifikasi untuk bisa menjadi juara memang sudah lengkap gitu. Dan kekurangannya hanya di World Cup, di Piala Dunia. Champion sudah ya kan. Ya itu semua orang udah tahu. Kurangnya Messi cuma pemain terbaik sudah. Pemain terbaik sudah dan yang luar biasanya di usianya yang 35 ini ternyata memang Lionel Messi itu dari sisi permainannya terlibat 19 gol aksinya Lionel Messi itu luar biasa. Dia memberikan kontribusinya terhadap 19 gol tersebut dan mencetak 11 gol dan juga mencetak 8 assist. Jadi memang pemain ini udah komplit. Masih lengkap banget, Wip. Masih berbahaya banget. Masih orang kalau misalkan semalam lawan Kroasia itu adalah duel LM, siapa yang Lionel Messi atau Luka Modric, tetap Messi. Oh ya jauh. Bahkan Messi ngajarin Modric nih jadi gelandang kayak gini caranya, jadi assist kayak gitu. Sama-sama senior tapi perannya berbeda. Kemudian kedewasaannya juga berbeda. Tapi Luka Modric kalau ada di Inggris beda itu ceritanya. Oh, lu jangan salah. Kan dia salah negara gua rasa. Modric kan memang dilahirkan di Kroasia. Baru Inggris muncul Bellingham sekarang. Mungkin 4 tahun yang akan datang mungkin bisa punya kontribusi untuk Inggris bisa juara.
Kalau nih kita bicara ya, kalau ini kan tadi kita bicara yang manis-manis tentang Lionel Messi. Kalau Messi sampai tahun ini atau gelaran Piala Dunia 2022 ini tidak berhasil mengangkat trofi Piala Dunia, menurut lu apa yang akan terjadi pada dunia sepak bola? Dia pastinya akan mundur dari tim nasional. Serius lu? Gua Sebegitu sadisnya? Kalau gue bilang Kan masih 35 tahun. Kalau tambah 4 tahun kan Kalau 39. enggak, maksudnya kalau dia neken ego, ya kan? Kalau dia neken ego, ya udah gue mundur. Tapi kalau dia masih punya mimpi tadi yang gratis dengan kemampuan, dengan bakat, skill dan fisiknya, gue pikir dia di 2026 dia masih pengen ikut terlibat dalam skuad. masih bisa lah ya, masih masuk akal. Masih masuk akal. Ya, tapi kalau neken ego, ya udah gue mundur. Mundur ya mending. Iya. Tapi kalau gue ngelihat Messi ngelihat skuadnya juga Argentina, kalau kira-kira skuadnya memungkinkan buat sampai final lagi. Jadi apa-apa jangan lah, kayak main lagi lah. bapak-bapak yang itu ya kan, yang udah sekali, dua kali, Siapa tiga dong? kali. Sebut nama dong. Sebut nama dong Nggak di sini. boleh. Loh, nggak apa-apa. Kan lu sepak mau bola bilang nggak boleh inisialnya Cristiano Ronaldo Sepak kan? sepak bola nggak boleh berpolitik. Nama asli. Nyalonin satu gagal, dua kali gagal, tiga kali gagal. Messi nggak begitu. Dia seniman Bukan dalam oke. sepak Oh, bola. Bukan CR nih. Bukan CR ini politik. Otak kita nggak nyampe nih ya. Iya. Oh, agak Bajunya tinggi. biru. Iya, baju biru. Iya kan, tahu kan? Iya. Sekali gagal, Aduh. dua kali gagal, tiga Aduh. kali gagal. Oh, ini. Nafsu amat sih. Luka Modric. Oh iya biru, ada birunya, ada Iya. birunya. Iya. Pip, jadi kalau menurut lo kalau sampai Messi gagal di Piala Dunia kali ini, dia menurut lo dia mundur atau tetap lanjut? Kalau menurut gue sih kayaknya mundur lah ya. Kayak ya udahlah, emang kita nggak bakal bisa dapetin apa yang kita inginkan. Mundur. Mundur kayaknya. Nggak mau Daripada ikut lagi 2026. Jangan lah. daripada dia memaksakan diri untuk hanya satu gelar trofi yang belum masuk di kamar atau lemari dia, ya kan, dan toh kemungkinan juga di 226 juga nggak dapet, akan menjadi sesuatu yang ya memalukan untuk karir dia. Tapi mungkin lihat lawannya juga kali ya. 35 plus 4 tahun ya, berarti Ya. kan dia kan 39. 39. 39. Iya. Mungkin lihat lawannya juga Kalau deh. gua sih mundur. Tapi setidaknya Messi itu berhasil membawa Argentina 2 kali partai final, ya kan 2014. Gak apa-apa, nggak bisa dapat trofi, tapi 2022. bisa Besar, ya. melewati Maradona dengan gol, dengan Gol. asisnya. Mungkin Individual. Iya, individunya ya. Dan juga ini akan menjadi gelaran ke-6 bagi Argentina di partai final. Atau mungkin pelatihnya menggandeng dia, pemain juga, asisten juga bisa. Oh, bisa. Boleh ya? Tuh ada bisa Iya, kayak iya, itu. iya. Kayak Marek Kompes waktu ngelatih Pelita kan, dia Pelatih pelatih juga, plus pemain. pemain. Tapi kalau itu kan tadi kita berandai-andai ya, jika Piala Dunia tidak menjadi milik Messi di gelaran kali ini, Messi akan mundur atau akan tetap lanjut. Nah, kalau pemain yang satu ini udah pasti, dia akan stop di Piala Dunia kali ini. Luka Modric, ya pemain yang memang jadi roh permainan bagi Kroasia, dan banyak juga orang yang memberikan standing applause dengan permainan Luka Modric. Menurut lu berdua, Luka Modric itu seperti apa? Gue kemarin pas Modric diganti, walaupun gue emang senengnya Argentina, tetap sedih sih. Maksud gue kayak ya, dia nemenin gue beranjak dewasa juga. Respect banget sih. lu. Enggak bener kalau Iya, Modric iya, tuh iya, kayak iya. Keren nih sedih baru. banget nih. Dia kan sebelum keganti juga dia ngegebok kenceng kena mukanya, terus mukanya sendiri kayak aduh nih nggak enak banget sih terakhirnya kayak gini gitu. Dan dia tetap bermain oke sampai akhir, makanya dia dapat tepuk tangan di usia 37, mainnya staminanya masih ada di sono sini. Itu luar biasa lah menurut gue lah. Ya loyalitas yang sejauh ini dimiliki oleh Modric memang luar biasa. Walaupun sebenarnya pencapaian tertinggi di 2018 sebagai pemain terbaik itu sebenarnya udah cukup gitu loh. Iya, Tapi iya, betul. dia masih memiliki loyalitas, kemudian nasionalisme ya, Iya. untuk bisa memberikan trofi. Mudah-mudahan tahun ini bisalah akan bisa memperbaiki prestasinya di 2018. Tapi untuk tahun ini hanya 4 besar ya, 4 besar gitu. Iya. Kalau gua sih sedih juga, betul. Tapi pencapaian Kroasia juga lumayan konsisten tau. Di iya. 2018 kan dia finalis. Terus sebelumnya juga dia sempat berapa? 4 besar? Tiga besar. 3 besar. 3 besar. Iya. Kalau nggak salah Inggris juga yang ngalahin Inggris juga. Kalau nggak salah gitu. Oh iya. Tapi siapapun itu ya kan, gua nggak mau keras-keras. Dengan mundurnya pensiunnya Modric, sebentar lagi CR7, Messi, ya seniman-seniman di bola akan hilang gitu loh. Nih, Ya kan? pencetak gol terbanyak sejauh ini Messi dan Mbappe 5,
Giro, Alvarez sama-sama 4 ngoleksi. Ini menuju ke partai final. Jadi memang tim ini ya boleh dikatakan bukan keberuntungan lah yang mengangkat mereka ke partai final. Jelas ini adalah partai yang memang selayaknya mereka dapatkan. Iya kan, ideal. Memberikan kontribusinya, pertahanan mereka bagus, permainan mereka sejauh ini konsisten, ya, dan ketajaman mereka di lini depan. Nah, kalau lu berdua membandingkan atau mengkomparasikan lini depan antara Perancis dengan Argentina, ini akan seperti apa sih? Iya, itu kan sama ya, Mbappe 5, Messi 5, Alvarez 4, Giroud 4. Siapa yang lebih tajam nantinya? Iya. Itu kayaknya mungkin tergantung penyokong di belakangnya kali ya. Karena kalau Argentina itu masih yang semua maunya Messi, yang golin Messi, yang asis Messi. Kalau dibuka asis, Messi masih lebih banyak tuh. Kalau Prancis tuh masih ada kayak Griezmann yang udah bener-bener ngalah. Udahlah Mbappe, Giroud yang golin, mungkin ada Tchouaméni bisa jadi asis juga. Jadi tergantung penyokong di belakangnya nih. Kalau Messi bisa dihentikan, itu Prancis bisa nambah asis dari belakangnya sih. Ditarik gitu maksudnya dihentikan. Enggak, di stop, di stop. gini, bukan disuruh. Ruangannya ditutup. Ruangannya ditutup. Iya. Gua kira di stop ditarik. Enggak, kalau ketajaman pastinya trio dari Prancis ya. Lebih tajam? Iya. Karena golnya sore ini Argentina nih. Karena gol-golnya Messi kan banyak dari penalti kan. Ya intinya Messi bisa cetak gol karena banyak tendangan penalti. Yes. Tapi kalau untuk open play ya kan Mbappe, Griezmann, Giroud mungkin lebih efektif sebenarnya, lebih tajam. Tapi memang selain Alvarez, Messi, selainnya belum diuji sih. Dybala masih cedera, Lautaro juga tendangnya ke genteng. Jadi belum ada. Kalau untuk ini udah ada pakemnya tuh. Giroud yang buat nyundul, Giroud buat gebok, Mbappe yang pembagian tugasnya jelas gitu loh. Cutting inside, eksplosif ya kan, bisa pressing, bisa umpan. Kalau Griezmann memang sengaja diplot untuk bisa melayani kedua pemain ini, ya kan? Giroud ataupun Mbappe. Untuk Giroud jelas postur tinggi, usia nggak muda, tipikalnya juga memang headingnya kuat, positioning yang memang dibutuhkan. Kalau gua sih tetap ya bahwa dengan kematangan di Deschamps itu juga mempengaruhi kinerja dari lini tengah mereka. Ya praktis gua memilih Prancis. Lini tengah lu pegang Prancis, lu lini tengah karena dalam sepak bola, sepanjang lini tengah mampu menguasai, mengontrol permainan, potensi menang akan besar. Diplomatis banget. Ini luar biasa, nggak ada nih di acara-acara bola lain. Luar biasa cuma ada di Rans Sport Pildun. Semakin menarik pembahasan kita, analisa-analisanya. Luar biasa, Supri dan juga Afif, semakin tajam mereka ini. Gua nggak tahu mereka tuh makan apa. Ya, apa tiap hari tontonan mereka bola semua. Tidak menonton sosial budaya dan yang lain-lain. Luar biasa kepekaan mereka terhadap dunia sepak bola. Dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan tetap ngebahas partai semifinal dan juga partai final Piala Dunia 2022. Tetap bersama kami. Oke, kita balik lagi bareng gua di Rans Sport Pildun dan kita masih menarik untuk membahas tentang Piala Dunia 2022 kali ini. Tapi ternyata banyak banget drama-drama yang terjadi di gelaran Piala Dunia 2022 ya. Mulai dari setelah Portugal gagal, ternyata sekarang mereka ada rencana untuk mengganti juru masak mereka alias juru taktik, yaitu sang pelatih. Ya kalau bahasa celeduknya El Natore. Ale Natore. Akan mengganti Ale Natore mereka. Ya, sekarang ada gosip Jose Mourinho ditawarin jadi pelatih dari Portugal. Dan ada opsi juga Mourinho masih boleh megang AS Roma. Menurut kalian gimana nih? Portugal ya dipegang sama Jose Mourinho yang memang notabene Jose Mourinho selalu mengangkat tim-tim underdog menuju tim ya underdog lagi. Iya nggak sih? Ya MU kan saat itu kan dipegang sama Mourinho kan eranya underdog. Ya terbukti dia naik dikit tapi ya underdog lah. Iya. Gua sebenarnya penasaran nih sama pelatih-pelatih yang di klub itu udah megang banyak, udah ngangkat ini itu. Gimana kalau dia melatih di negara akhirnya gitu kan. Nah, kalau Indonesia boleh kok. Iya boleh. Ada dirtek jadi pelatih jadi dirtek terus aja bolak-balik. Jadi lagi. Gua kalau boleh bilang gitu tergantung callingan. Boleh juga. Boleh.
Sama kalau Mourinho kan kayak dia pernah di Barcelona waktu itu. Mungkin dia pernah resep juga tiki taka dan punya antitesisnya tiki taka. Pernah, asisten. Dia sama asisten. Jadi asisten. Waktu itu Guardiola lagi jadi apa lah gitu, tapi dia pernah. Bobby Barcelona. Robson ya? Di eranya. Iya. Asistennya Bobby Robson. Ke Barcelona dia pernah kayak seperti itu. Sama mulutnya juga kan dia selain jadi pelatih, mulutnya entertain banget. Jadi bikin seru. Bilang aja mulutnya tajem. Iya, jujur lah mulutnya jujur. Cuma gue belum siap sih nanti Portugal tuh mainnya parkir bis terus setiap turnamen. Padahal punya amunisi yang bagus ya. Iya, Skill individunya bagus-bagus. Gonzales mungkin lagi bagus. Itu Maroko mau parkir bis. Iya, maksudnya Maroko, ini Portugal. Iya, ini Portugal. Ini Portugal. Iya benar. Supri mah bukan mungkin yang lain. Maksudnya bahasa parkir bus kan di era Mourinho. Tapi kemarin dipakai sama Walid, ya kan? Bobol juga. Enggak, gitu. tapi enggak terlalu parkir bis kalau gua lihat Walid. Maroko, iya, Marokonya. masih ada dia berani pegang keluar bola nyerang. dia. Berarti parkirnya Kalau parkir bis abu-abu. tuh ya Deep banget itu deep ya. banget. Low block lah kalau Ya, bahasa ini zaman menjadi, sekarang. ini Sampai menjadi ngalingin apa kiper ya? pokoknya. Menjadi dinamika baru ya kalau seorang Mourinho mau menangani, mau ngambil apa namanya? Pelatih di Portugal ya kan. Kemudian masih diizinkan untuk ngelatih di Roma ya kan. Ya pinter-pinter ngatur jadwal aja dia. Nyari tiket yang pas latihan ya kan. Jangan sampai delay kan repot juga. Karena apa? Better coach, better player, masa nggak disiplin? Better coach, better player. Betul. Nuntut playernya disiplin tapi ternyata Dia aja coachnya sendiri terlambat. Wah. Karena 2 job tadi. tuh. Apalagi kan Portugal gagal. Pertanyaan gua memang Fernando Santos sudah dipecat. Nah, ya itu ntar gua konfirmasi ya. Gua telepon Opung ya, Opung, halo Opung. Nah, jadi jika Mourinho melakukan ini, dia akan mengikuti jejak Kevin Keegan pada tahun 99 ya. Keegan pernah jadi pelatih Inggris, merangkap manajer Fulham. Dia jadi penggantinya Glenn Hoddle saat itu. Dan waktu itu juga Kevin Keegan juga gagal juga ngangkat Inggris untuk bisa juara. Jadi sebenarnya strategi ini tuh adalah strategi yang dicontoh dari tim yang gagal. Gagal. Karena memang seorang pelatih itu harus fokus di 24 jam. Ya, tapi Walaupun dia punya asisten Gitu. gitu loh. Tapi asisten kadang-kadang kalau pelatih kepala nggak hadir untuk bisa menerjemahkan taktikal apapun materi latihan juga kadang-kadang nggak nyambung, nggak connect gitu loh. pertama lu gini dulu deh pertanyaan gua, lu setuju nggak Portugal dilatih Jose Mourinho? Nggak. Gue Kenapa? setuju lah. Gua nggak setuju. Kenapa? Dengan reputasi, dengan prestasi Jose Mourinho, ya kan, untuk bisa Portugal bisa mendapatkan gelar di Piala Eropa, Piala Dunia, kemungkinan nggak cocok. Pernah loh Jose Mourinho berapa kali dapat Piala Liga Champion? Untuk World Cup, Piala Eropa, untuk seorang Mourinho belum pantas, belum cocok untuk tahun ini. Gila, lebih tajam mulutnya daripada Jose Mourinho nih. Enggak, dengan kualitas individu, Felix, ada Bernardo, jauh gitu loh. Takutnya apa? Nggak Ya akan kan? match nih? Nggak, taktikal dari Mourinho sepertinya akan sulit untuk melakukan banyak bermain menyerang. Pasti terlalu banyak defense nantinya. Kalau gua setuju, cuma jangan yang kayak dua gitu, jangan sekalian di Roma, biar satu aja fokus gitu. Gue pengen ngelihat Mourinho di kancah nasional gitu, Mourinho ya jadi local pride juga kan, jadi local pride juga. Gimana nanti dia bisa mengulang waktu kayak Inter jadi juara kayak gitu, mungkin ada kans di situ. Gua nggak kebayang sih, Tapi yang jelas ini ada pelatih ya waktu di era COVID ya, Mikel Arteta buka kelas Zoom meeting. Terus ada salah satu peserta dan ternyata pesertanya itu adalah pelatihnya Maroko. Walid. Pelatihnya Maroko, Walid Regragui. Nah, lo gimana komentarnya? Ada seorang pelatih timnas dan sekarang berhasil melaju ke semifinal dan ternyata pelatih itu pernah ikut kelasnya Mikel Arteta. Mungkin itu yang ketahuan doang kali ya, yang ketahuan dia baru ikut kelas Mikel Arteta gitu. Yang nggak ketahuan tuh banyak. Mungkin dia juga ikut seminar gimana cara jadi konten kreator juga. Iya. Emang kan Walid kan emang seneng belajar dia orangnya. Ngisi waktu luang di era pandemi. Mungkin seminarnya Panji Pragiwaksono deh. Ada kali. Iya. Tapi di sisi lain memang kan kabarnya ini Walid nih yang seneng banget belajar, giat banget belajar gitu dan belum terlalu tua juga. Cuma ya kayaknya nggak kepake yang apa diajarin sama Arteta sih, maksudnya kan di defense juga. Tapi untuk memperbaiki taktikal jelas ya.
dengan dia ikut Zoom, itu kan menjadi nilai lebih ya untuk seorang Walid ya. Persiapan 3 bulan ya kan. Walaupun pemain-pemainnya memang 14 banyak di Eropa, tapi sejauh ini pencapaian semifinal ini menjadi rekor tersendiri, sejarah sendiri untuk Walid. Intinya adalah dimanapun seorang pelatih ya kan tetap harus belajar walaupun via Zoom. Ini ya kalau kan? nggak salah yang gue dapat informasinya saat itu Mikel Arteta berbagi informasi tentang kunci kemenangan dia waktu ngelawan Manchester City kalau nggak salah. Nah itu dia sharing di situ. Nah yang jadi pertanyaan gue adalah kan itu pasti pembahasan tentang sepak bola menyerang. Tiba-tiba kita ngelihat Ya Maroko makanya itu nggak lebih bisa banyak diadopsi bertahan, gitu. Iya. Karena habis selesai dia seminar Arteta, dia seminar Mourinho dia ikut. Ternyata yang dipakai Mourinho. Tapi kan situasional dan perkembangan sepak bola itu kan sah-sah saja gitu loh. Cuman taktikal kan akan ditentukan dari pelatih itu sendiri sama pemain-pemain yang dia pilih, ya kan. Walaupun dia punya pakemnya katakanlah 4-3-3, tapi kalau pemainnya secara individu nggak sanggup, dia nggak akan pakai itu. Iya, gitu tapi loh. ternyata juga ini informasi penting juga. Oh iya. Ya, Walid saat itu Regragui ikut kelasnya Mikel Arteta saat menjadi pelatih di Wydad AC dan itu masih jauh dari sorotan dia sebagai pelatih tim nasional Maroko gitu. Itu ya. Itu Jadi untuk bagasi dia aja. bagasi dia dan juga untuk pengalaman, Iya. jam terbang, nambah ilmu. Baru nanti Dan di-compare mungkin- nih, mana nih yang tepat nih Iya. dari ilmu yang gua ikut di saat Zoom dengan Arteta, dengan pelatih-pelatih yang gua ikut lisensi mungkin Iya. ya kan. Baru dia putuskan, Atau- di tim nasional gua pakai ini deh. Iya. Atau enggak dia emang mau memperbanyak sertifikat kan? Kalau seminar kan dapat sertifikat tanda tangan. Aduh. Nah, ini nih ya kalau ngomongin sertifikat, ini ada beberapa opsi pelatih yang punya sertifikat ya. Ada sertifikat yang sampai juara, ada yang sertifikatnya belum ada juaranya nih ya. Thomas Tuchel dan Pochettino yang akan digadang-gadang menjadi pelatih pengganti untuk Gareth Southgate bagi Inggris. Pertanyaan gua sebelum gua jawab ya kan, emang Gareth Southgate gagal? Menurut gua, Iya. kalau lu nanya gua nih, Iya. enggak. Kenapa harus diganti? Yang dibutuhkan proses dan waktu. Pemain udah bagus. Opung lagi. Iya kan? Bung, Opung lagi. ngapain lu ganti? Ini kata Coach Supri masih bagus. Udah Game pakai plan terus aja. oke, ya pakai kan? Gareth Southgate. Yes. Game plan oke. Game plan oke. Hanya Galak. nggak punya keberuntungan aja. Adu penalti doang, bukan adu penalti. Ya gagal penalti itu. Iya, intinya adalah kalau menurut gua Gareth Southgate nggak gagal gitu loh. Dari sisi game plan, lu ngeliat gimana? Oh menarik filosofi Inggris kan kick and rush. Tapi dengan transformasi sepak bola ada Pep masuk segala macam kompetisi mereka juga luar biasa. Inggris sudah berkembang, bertransformasi. Hanya satu yang memang belum dapat. Trofi aja. Tapi untuk game plan bisa dinikmati kok. Kenapa harus diganti Tuchel, Pochettino? Pochettino juga gagal di PSG. Coba ini kan memang kalau secara game plan, secara progres oke lah ya. Cuma suka ada kelihatan beberapa pengambilan keputusan Southgate yang kadang kurang tepat kayak misal pas di Euro dimainin Rashford Sancho tiba-tiba disuruh nendang penalti itu kelihatan banget kan terus kayak Kane kemarin Itu nendang gua bisa dua kali. jawab yang itu, Rashford dan Sancho yang nendang penalti jadi gagal. Kenapa tuh? Southgate ingin memberikan pengalaman. Pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Dan pengalaman itu mahal harganya. Dan Sampai pengalaman harus itu ada kehilangan dua. Dan dicaci maki. Dan pengalaman itu ada dua, pengalaman kegagalan dan pengalaman keberhasilan. Berarti yang Gareth Southgate memberikan pengalaman kegagalan berarti. Kena 2 orang. Sedih banget itu. Dua orang. Ya udah pantas diganti kalau Tadi lu bilang enggak. tapi Tadi kan lu bilang enggak. Ya, tadi kalau lu bilang Gareth enggak. Southgate memberikan pengalaman kegagalan, waduh. Better coach, better player-nya gue coret jadinya. Waduh. Jadi lu setuju nggak nih kalau Inggris ganti pelatih? Harus Pertama itu dulu. Iya. Cuma setelah game plan oke, progres oke, cuman kayaknya setiap negara tuh harus punya kayak end produknya gitu. Harus mana hasilnya nih ditanyakan gitu. Cuma sayang sih kalau diganti sih menurut gua. Harus tetap stay dulu sih. Jadi lu pengen diganti nggak? Kalau yang ganti Pochettino gua mau. Aduh. Yang bukan pelatih juara. Biar rusak lagi. Aduh. Biar gagal lagi. Kurang asem. Emang niat jahat ini mereka berdua sama Inggris. Ya, era Sven Goran Eriksson. Sven Goran Eriksson. Bawa Lazio juara, Sampdoria juara. Iya. Tapi begitu nanganin Inggris? Inggris gagal. Padahal ada David Beckham loh. Iya, itu bisa dikatakan generasi emas 92 Iya. itu, ya Iya. kan?
Kemudian ada Roy Hodgson, udah sepuh ya kan, gagal juga. Ya kan? Nah, kemudian dengan Capello juga gagal, ya kan? Pertahanin dulu lah untuk dua periode lagi. Bukan. Dua gelaran akbar lagi, Piala Eropa sama Piala Dunia. Setelah itu baru, ya kan? Baru apa pulang lagi, nangis lagi, kalah lagi. Coret. Oh, coret kalau Gitu. gagal. Game plan-nya oke, gue suka. Lu suka? Apalagi ada Lu suka nggak? Bellingham. Suka game plan-nya? Iya. Ah. Tapi itu dia gue bilang kalau ada beberapa pelatih keren dengan membawa Inggris tapi tetap belum bisa juara, emang kayaknya harus pelatih jelek deh yang tampil. Enggak, yang itulah. dibutuhkan di Inggris itu kan mencari pelatih yang paham kultur sepak bola Inggris satu. Yang kedua, mencari pelatih yang memang memiliki mental juara itu gitu loh. Kalau DNA-nya kan udah jelas. Pondasinya udah dibangun sama Gareth Southgate. Iya. Hanya pelatih yang belum memiliki mental juara yang tidak dimiliki oleh Inggris, sorry ya. Kevin Keegan gagal, Glenn Hoddle gagal. Jadi salah satu metode kepelatihan di dunia yang terbaik adalah salah satunya Jerman, Itali. Inggris tidak disebut. Waduh, ya, Inggris oke, Inggris gagal. Dan, wah semakin menarik aja ya pembahasan kita untuk gelaran Piala Dunia kali ini. Episode kali ini kita bahas tadi pertandingan semifinal antara Perancis versus Maroko. Yang memang dimana dimenangkan oleh Perancis dengan skor 2-0 meyakinkan. Dan di partai selanjutnya satu lagi Argentina versus Kroasia juga sangat meyakinkan sekali dengan skor 3-0. Jadi kalau kita boleh gambarkan ini partai final adalah mengeluarkan sama-sama tim terbaik, tim tertajam, dan tim yang paling layak untuk berada di kursi singgasana juara Piala Dunia. Kira-kira siapakah yang akan memegang kasta tertinggi sepak bola dunia? Apakah Argentina atau justru Prancis? Tapi kan nggak mungkin Inggris. Oke, ya saatnya kita bagi-bagi hadiah buat teman-teman Run Sport Pildun. Caranya gampang banget, kalian tinggal jawab di kolom komentar. Jangan lupa tulis juga akun Instagram kalian, ya. Nanti akan dihubungin kalau memang kalian beruntung dan akan mendapatkan hadiah dari Run Sportainment. Pertanyaannya adalah, nih, simak baik-baik pertanyaannya. Berapa total gol Lionel Messi di Piala Dunia bersama timnas Argentina? Tuh, Piala Dunia secara keseluruhan ya, bukan Piala Dunia ini. Tadi udah gue sebutin, tadi juga udah kita bahas gol-golnya dari Lionel Messi. Dan teman-teman yang udah punya jawabannya langsung aja ke kolom komentar. Jangan lupa tadi ya tulis akun Instagramnya. Jersinya Coach Bima. Nah, oke, kalau mau hadiah terus makanya nonton terus Run Sport Pildun ya buat teman-teman. Dan nggak kerasa kita udah lama kayak ini dan udah main ceng-cengan juga mereka. Adu argumen, adu pendapat. Tapi yang jelas buat teman-teman, pendapat siapa yang kalian suka silakan kalian pilih. Dan terima kasih untuk komentator. Sama-sama, John. Ya luar biasa. Jangan lupa ya, pertajam lagi reading the game kalian, ulasan-ulasan kalian. Semoga ini akan menambah wawasan sepak bola kita semua. Amin. Oke. Keberkahan untuk kita semua. Iya, besok kita kembali lagi di Run Sport Pildun 2022. Gua Jamilo pamit dulu, sampai jumpa. Bye.